Selamat pagi, perkenalkan saya Andreas Danuari Kristiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor kunci sukses transformasi digital Bank Mandiri di segmen retail, studi pada implementasi Mandiri Livin, dengan dosen pembimbing Profesor Amin Wibowo, SEMBA, PhD. Faktor pendorong digitalisasi perbankan antara lain disebabkan oleh perubahan perilaku nasabah, adanya pandemi COVID-19, dinamika industri, dan regulasi. Adopsi digital banking di negara berkembang pada regional Asia Pasifik menunjukkan tren peningkatan setara dengan negara maju. Nasabah perbankan Indonesia termasuk di antara pengguna perbankan digital yang paling antusias di kawasan Asia yang sedang berkembang. Konsumen Indonesia sangat terbuka terhadap perbankan digital. Dalam 3 tahun terakhir, penggunaan bulanan kanal perbankan digital di Indonesia telah tumbuh 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan pasar-pasar Asia yang sedang berkembang. 55% dari nasabah yang belum menggunakan layanan perbankan digital menyatakan kemungkinan besar akan mulai menggunakan perbankan digital dalam 6 bulan ke depan. Angka ini merupakan tertinggi kedua dari negara-negara Asia setelah Myanmar. COVID-19 telah meningkatkan adopsi layanan dan teknologi digital dengan laju pertumbuhan yang cepat di Indonesia. Jumlah rata-rata layanan digital baru yang digunakan oleh konsumen sebelum pandemi dari waktu ke waktu sebelum pandemi meningkat hampir 2 kali lipat setelah masa pandemi. Kemudian, nilai ekonomi internet mencapai 70 miliar USD yang mengindikasikan prospek yang optimis untuk negara berpopulasi besar. Kemudian, ada penetrasi digital banking yang konsumen sebelum pandemi itu 69,5%, meningkat selama pandemi di 2020-2021 sebesar 6,2 dan 4%. Pandemi yang terjadi menyebabkan masyarakat harus beradaptasi dengan digitalisasi, terutama dengan adanya pembatasan aktivitas fisik. Total kantor cabang bank umum terus menunjukkan tren penurunan. Pandemi COVID-19 mendorong konsumen mengurangi transaksi cash. Sebelum pandemi, tren tersebut memang mengalami peningkatan, namun pada masa pandemi mempercepat proses tersebut dengan alasan untuk mengurangi potensi penularan virus. Kemudian ada tuntutan seamless banking experience yang menyebabkan strategi omnichannel menjadi faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Regulator juga ikut mendorong melalui penerbitan Rencana Pengembangan Perbankan Indonesia 2022-2025 dan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025. Pada RPPI itu ada di pilar kedua, kemudian di MPSJKI itu ada di pilar ketiga. Perbankan terus berusaha berlomba-lomba agar menjadi perbankan yang paling diminati dan dipercaya oleh banyak nasabah melalui layanan digital. Maraknya digitalisasi pada industri khususnya perbankan menambah intensitas dalam persaingan. Bank Mandiri memiliki target aspirasi menjadi bank digital terbaik pada segmen retail, mempunyai visi to be your preferred financial partner, dan mempunyai misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal, simpel, dan menjadi bagian hidup nasabah. Dalam mendukung keselarasan Corporate Plan 2020-2024, Bank Mandiri memiliki strategi transformasi digital melalui penerapan 4 prong framework sebagai digital strategi. Yang pertama yaitu digitize internal platform, kedua develop digital native products, ketiga modernize channel, keempat leverage digital ecosystem. Kemudian manajemen dilema yang muncul adalah dengan fenomena pesatnya perkembangan digitalisasi, berubahnya perilaku nasabah yang dipercepat dengan pandemi COVID-19 harus diantisipasi oleh perbankan. Bagaimana memaksimalkan kesempatan ini sehingga mampu memenuhi permintaan nasabah dan membuat strategi untuk menjadi pilihan utama dalam industri jasa keuangan. Pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut. Apa saja faktor kunci sukses persaingan di industri perbankan melalui transformasi digital? Kedua, apa posisi relatif Bank Mandiri dengan kompetitor dalam persaingan di industri perbankan melalui transformasi digital? Ketiga, apa strategi alternatif terbaik Bank Mandiri dengan berdasarkan analisis kompetitor? Kemudian tujuan penelitian
yaitu pertama, menganalisis faktor kunci sukses persaingan di industri perbankan melalui transformasi digital. Kedua, menganalisis posisi relatif Bank Mandiri dengan kompetitor dalam persaingan di segmen retail industri perbankan. Yang ketiga, menganalisis apa strategi alternatif terbaik Bank Mandiri dengan berdasarkan analisis kompetitor. Manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut, yaitu menjadi salah satu referensi dalam memperbanyak wawasan bagi para akademisi mengenai transformasi digital pada industri perbankan yang meliputi 1. Faktor kunci keberhasilan, 2. Faktor internal dan eksternal yang berpengaruh, 3. Identifikasi kesesuaian pelaksanaan transformasi digital perusahaan. Kemudian lingkup penelitian dan bacaan penelitian adalah 1. Periode waktu penelitian pada tahun 2021-2022, di mana Bank Mandiri meluncurkan Financial Super Apps Livin. Kemudian, penelitian ini difokuskan pada tingkat perusahaan dan industri perbankan. Ketiga, penelitian pada tingkat perusahaan difokuskan pada segmen operasi retail banking Bank Mandiri. Analisis lingkungan makro membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi bisnis, kinerja, dan keberhasilannya. Analisis lingkungan makro ini terdiri dari analisis politik, legal, environment, teknologi, social culture, dan ekonomi. Kemudian untuk analisis industri akan menggunakan Porter Five Forces. Ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Kemudian untuk key success factor, ini merupakan faktor-faktor kompetitif yang paling mempengaruhi kemampuan anggota industri untuk bertahan dan berkembang di pasar. Faktor kunci keberhasilan dapat diturunkan dengan mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan apa para pembeli memilih di antara merek-merek yang bersaing di industri? Atribut produk dan karakteristik layanan apa yang krusial? Pertanyaan kedua, mengingat sifat persaingan yang berlaku di pasar, sumber daya kemampuan kompetitif apa yang harus dimiliki sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan secara kompetitif? Ketiga, apa kelemahan yang hampir pasti akan menempatkan sebuah perusahaan pada posisi kerugian kompetitif yang signifikan? Kemudian teori yang lain adalah analisis internal perusahaan. Kita menggunakan Frio. Analisis ini memberikan manajemen alat yang kuat untuk mengevaluasi aset kompetitif perusahaan dan menentukan apakah aset tersebut dapat menjadi dasar yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam persaingan pasar. Kemudian analisa yang lain kita akan menggunakan SWOT. Hal ini digunakan untuk merancang strategi yang memanfaatkan kekuatan perusahaan, mengatasi kelemahan, mengejar peluang terbaik, dan melindungi diri dari ancaman kompetitif dan lingkungan makro. Kemudian, teori yang lain kita menggunakan analisis internal perusahaan. Jadi, kita menggunakan alat ini untuk dapat membantu organisasi dalam mengetahui kekuatan kompetitif keseluruhan perusahaan. Kerangka penelitian akan menggunakan 4 tahap, yaitu tahap pertama itu studi kepustakaan, tahap kedua analisa data berdasarkan wawancara dan kuesioner, tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, dan tahap terakhir merupakan saran. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data-data perusahaan Bank Mandiri yang berupa hasil wawancara mendalam terhadap 3 grup di dalam Bank Mandiri, yaitu Digital Banking Product, Digital Delivery Group, dan Transaction Banking Retail Sales Group. Metode pengumpulan data nantinya ada data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data utama yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Data sekunder merupakan dari luar dan internal yang berdasarkan referensi artikel, jurnal, dan media online. Instrumen penelitian kita menggunakan studi pustaka dan kemudian menggunakan wawancara semi struktur dengan narasumber dari Digital Banking Product Group, kemudian Transaction Banking Sales Group, dan Digital Delivery Group. Untuk metode analisa data, kita mempunyai tiga tingkatan analisis, yaitu eksternal, industri, dan perusahaan. Kemudian teorinya menggunakan PESTEL, Porter Five Forces, KSF, Competitor Analysis, FRIN, dan SWOT. Kemudian dari situ kita akan konfirmasi melalui wawancara dan kuesioner, dan kita akan tarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian 1 dan pertanyaan penelitian 2 dan 3. Hasil penelitian dan pembahasan.
Analisis lingkungan makro menggunakan PESTEL yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dan hukum dihasilkan secara umum sebagai berikut. Di politik, pemerintah telah menerbitkan berbagai dokumen rancangan transformasi digital. Pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan telah memulai berbagai regulasi, kebijakan, dan program untuk mendukung pemanfaatan teknologi digital. Sedangkan di ekonomi, pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Kondisi pemodalan perbankan cukup baik untuk menyerap risiko. Kemudian pemerintah menerbitkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Di sosial budaya, Indonesia mendapatkan banyak bonus demografi. Kemudian literasi keuangan dan pembiayaan belum maksimal di individu dan UMKM. Kemudian industri terbantu oleh jumlah Gen X dan Y yang merupakan digital native. Kemudian di sisi teknologi, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat. Kemudian adopsi internet menggunakan smartphone di atas 90%. Untuk hukum, telah diterbitkan penerbitan payung hukum yang melindungi user baik data maupun privasi. Untuk analisa lingkungan industri, pada tekanan persaingan digital banking, itu kondisinya transformasi digital di perbankan memerlukan modal yang besar sehingga memiliki kekuatan sedang. Sedangkan persaingan dari produsen produk substitusi, tingkat kebutuhan produk, kemudahan untuk mendapatkan produk substitusi memiliki kekuatan rendah. Kemudian daya tawar pemasok, kondisinya kebutuhan pengembang aplikasi internal memiliki kekuatan sedang. Kemudian dari persaingan dari calon pendatang baru di industri, yang mana kondisinya kebijakan regulasi membuat bank dapat beroperasi fully digital, memiliki kekuatan sedang, memungkinkan incumbent dan pendatang baru sharing layanan itu sedang, kemudian memerlukan waktu untuk pengembangan layanan, memiliki kekuatan sedang. Kemudian terkait dengan daya tawar pelanggan, masih dipengaruhi oleh rate dan biaya transaksi, memiliki kekuatan tinggi, dipermudah oleh internet dan media sosial, memiliki kekuatan tinggi, kemudian cenderung murah dan gratis, memiliki kekuatan tinggi. KSF di industri perbankan melalui transformasi digital menghasilkan 7 faktor kunci keberhasilan. Yang pertama adalah mengembangkan layanan keuangan yang memiliki keamanan transaksi dan memberi persepsi aman bagi nasabah. Kemudian yang kedua, menciptakan user interface atau user experience yang memudahkan dan mempercepat layanan keuangan untuk nasabah. Yang tiga, mengembangkan model bisnis berbasis digital yang memiliki proses bisnis yang efisien dan berbasis ekosistem. Yang keempat, melakukan inovasi fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan kekuatan inti perusahaan. Kelima, mengadopsi perkembangan teknologi terkini guna mendukung kinerja dan keandalan layanan digital. Keenam, memiliki dukungan operasional back office yang mendukung efisiensi bisnis proses, rekonsiliasi transaksi, kontak center, ataupun helpdesk terotomasi. Yang ketujuh, melaksanakan sistem manajemen kepemimpinan dan kapabilitas organisasi yang didukung oleh komitmen manajemen dan fast distribution network. Untuk analisis perusahaan atau FRIO, dengan menggunakan FRIO, didapatkan hasil sumber daya dan kapabilitas inti yang saat ini menjadi competitive advantage Bank Mandiri dalam digitalisasi perbankan, khususnya di segmen retail ada UI UX, pengembangan bisnis model, dan keamanan transaksi. Dari ketiga kapabilitas tersebut, belum seluruhnya dimiliki oleh para pesaing dan dapat dikatakan berkelanjutan dikarenakan perlu waktu untuk dapat menduplikasinya, dukungan value chain dari segmen wholesale banking yang besar, dan persepsi keamanan yang didapat dari kekuatan finansial dan dukungan pemerintah. Sementara itu sumber daya kapabilitas teknologi dan fitur belum dapat mempertahankan competitive advantage dikarenakan sifatnya dapat ditiru dan memiliki sumber daya yang dapat diambil alih oleh para pesaing. Untuk analisis perusahaan competitive strength assessment, didapatkan hasil Bank Mandiri berdalam posisi yang cukup kompetitif dengan para kompetitornya. Nilai strength rating Bank Mandiri untuk setiap faktor keberhasilan berkisar antara 8,4 hingga 9,8 yang menunjukkan parameter kuat, strong, atau very strong. Untuk analisa SWOT, untuk bagian kekuatan dan aset kompetitif, yaitu pertama adalah jaringan unit kerja yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kedua, basis ekosistem nasabah wholesale yang sangat besar. Kemudian ketiga, ketersediaan infrastruktur teknologi. Keempat, kapabilitas SDM bermindset digital.
Kelima, memiliki banyak lini bisnis dan keuangan. 6, fundamental keuangan yang baik. Ketujuh, bank BUMN yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. 8, citra dan reputasi yang kuat di bisnis perbankan. Untuk kelemahan dan kekurangan kompetitifnya yaitu 1, proses pengembangan produk sistem aplikasi yang lambat. Kedua, kurangnya personalisasi aplikasi berdasarkan kebutuhan user. Ketiga, kurang efektifnya komunikasi pemasaran. Keempat, super operasional back office yang belum sepenuhnya terintegrasi. Untuk peluang pasarnya adalah 180 juta pengguna mobile phone dengan 70% sudah terhubung dengan internet. Dukungan pemerintah dan regulator, kemudian kolaborasi bisnis jasa ekosistem pembayaran dengan ekosistem lifestyle, kemudian ada peluang pengembangan model bisnis digital dengan ekosistem nasabah korporasi, kemudian peluang pengembangan dengan kerjasama dengan perusahaan teknologi finansial. Untuk ancaman eksternal, 1, pelincahan bank digital dan perusahaan perintisan yang memiliki implementasi lebih cepat dan dapat mengadopsi model bisnis pembayaran baru dari regulator. Kedua, ketatnya regulasi yang membatasi inovasi sehingga produk yang ditawarkan relatif serupa. Ketiga, tingginya kekuatan daya tawar pembeli akibat rendahnya biaya peralihan. Keempat, ancaman keamanan aplikasi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis key success factor transformasi digital Bank Mandiri pada segmen retail banking dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Terdapat 7 KSF dengan detail sebagai berikut. 1, keamanan dengan bobot 0,148, kedua user interface, ketiga model bisnis, keempat inovasi fitur, kelima teknologi, keenam operasional, ketujuh kepemimpinan dan kapabilitas organisasi. Kemudian kesimpulan kedua, Bank Mandiri mempunyai posisi yang kompetitif dengan para kompetitor dalam persaingan di industri perbankan melalui transformasi digital berdasarkan faktor kunci keberhasilan. Nilai kekuatan kompetitif Bank Mandiri untuk seluruh faktor sebesar 9,55 yang menunjukkan parameter sangat kuat. Ketiga, digitalisasi perbankan merupakan industri yang baru tumbuh, sehingga peluang ada di pasar masih sangat besar, baik dalam akuisisi nasabah baru dan potensi peningkatan transaksi. Selain itu, industri ini mendapat dorongan yang sangat kuat dari pemerintah dan regulator, sehingga permintaan akan layanan keuangan digital akan terus tumbuh, seiring dengan meningkatnya inklusi keuangan di masyarakat. Untuk saran, strategi pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang dapat diterapkan Bank Mandiri dalam upaya untuk meningkatkan kinerja bisnis Rifin adalah sebagai berikut. 1, mengeksploitasi kerjasama dengan berbagai jenis ekosistem di Indonesia yang tujuannya untuk menemukan bisnis model digital yang baru, meningkatkan user experience nasabah, dan peningkatan revenue bisnis existing. Yang kedua, dengan basis ekosistem nasabah segmen badan usaha atau koperasi yang menonjol di Bank Mandiri dan jaringan unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan strategi alternatif online to online di market niche. Ketiga, terus melakukan update teknologi untuk mempercepat adopsi model bisnis baru, mengurangi ancaman keamanan aplikasi, mempercepat delivery fitur baru ke nasabah, dan peningkatan availability dan reliability aplikasi. Keempat, melakukan upskilling dan reskilling SDM bermindset digital dan fine-tune organisasi yang lebih agile. Kelima, optimalisasi potensi sinergi bisnis antar bisnis unit, produk dan supporting dalam upaya meningkatkan jumlah akuisisi nasabah, transaksi, dan layanan pelanggan di Livin. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.